sekaligus beraksi untuk menikmati beberapa hal yang hari ini sangat kita rasakan. Terlebih untuk saudara-saudara kita di Aqsa, Palestina, telah Allah uji dengan musibah penjajahan yang 11 hari yang lalu telah membangun pertempuran membela tanah airnya. Al-Aqsa adalah tanah suci umat Islam. Al-Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam. Al-Aqsa adalah tempat Rasulullah berpijak Mi'raj. Al-Aqsa adalah milik kita bersama. Hadirin yang berbahagia, pada malam hari ini kita bersama-sama duduk di tempat ini tentu memiliki keinginan yang sama, memiliki niat yang baik yang sama untuk menjadi bagian umat yang mencintai apa yang Allah cintai, untuk menjadi bagian penggerak-penggerak kebaikan, untuk menjadi bagian umat manusia yang saat ini diuji oleh Allah SWT. Apakah sisi kemanusiaan kita terusik atau tidak ketika melihat saudara-saudara sesama manusia di belahan bumi sana Allah uji dengan musibah peperangan. Yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Mimika, Ustaz Haji Muhammad Amin, ASAG SPD MM. Yang saya hormati Ketua Basnas Kabupaten Mimika, Ustaz Haji Umar Habib. Yang saya hormati Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Mimika, Ustaz Abdullah Muttalib Al-Wahan. Yang saya hormati Ketua Panitia, Ustaz Haji Abdul Karim SAG, sekaligus beliau para pejuang Muslim, para pecinta Al-Aqsa, pecinta Palestina, yang semoga dengannya Allah ridhoi untuk kita semuanya. Amin. Hadirin yang berbahagia, tidak banyak hari ini yang bisa kita lakukan, dan sepertinya akan susah ketika diri kita hadir bersama saudara kita di tempat yang jauh di sana. Yang sangat memungkinkan hari ini adalah bagaimana harta-harta kita yang kita keluarkan, doa terbaik kita hadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersamai saudara kita di Palestina, di jalur Gaza terlebih khususnya. Agar berkah acara ini mendapatkan ridho dari Allah SWT, mari kita buka bersama dengan baca basmalah dan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin berbahagia, setelah pembukaan kita akan sejenak menyimak taujih Rabbani, lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Ridwan Lamide Al-Hafiz. Kepada beliau kami silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال
قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. Ini adalah salah satu penyemangat bahwasanya ingin kita kabarkan bahwasanya tentara Muhammad Yahudi, tentara Muhammad akan kembali. Semoga lewat pertemuan ini menyemangati kita bahwasanya kita adalah satu tubuh yang ketika tubuh yang lain mengalami rasa sakit, kita pun merasakan yang sama sehingga berupaya untuk meringankannya. Baik hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan menyimak sejenak laporan acara sekaligus penyampaian orasi singkat yang disampaikan oleh Ketua Panitia sekaligus beliau adalah Ketua IKADI Kabupaten Mimika kepada Ustaz Abdul Karim SAG. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haidar haidar ya Yahud, Yesus Muhammad sawfa ya'ud. Haidar haidar ya Yahud, Yesus Muhammad sawfa ya'ud. Kalimat ini adalah kalimat mengingatkan Yahudi akan perang Haidar dahulu, di mana di Haidar Yahudi kalah. Jelas sekalian, hari ini kita saksikan juga bahwa Palestina hari ini akan menemui kemenangan. Bahkan kemudian Hamas bisa dinyatakan menang sekarang. Nah, alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Kita mengambil momen ini di bulan Syawal ini, kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka pertama adalah silaturahim pada Ramadan. Susah kayaknya kita bisa
bisa berkumpul lagi setelah Ramadan dengan kayak begini. Ternyata dengan cara ini Allah mudahkan kita bisa berkumpul. Orang tua kami banyak sekali yang hadir di sini. Ya, teman-teman juga hadir, alhamdulillah. Saya kira kalau saya datang ke satu persatu, berapa lama kita akan bertemu di sini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, hadir kita di sini untuk menentukan atau menyatakan bahwa Palestina ada di hati-hati kami. Palestina ada di hati-hati kami. Palestina ada di hati kami. Kalau menyebutkan birruh, ya birruh sih ya, birruh, bidam, nafsi kaya, yalsa. Itu bukan kata-kata kosong. Ya, mungkin ada yang melihat bagaimana detak berpitanya yel tadi dengan ruh, dengan jiwa, dengan darah kami tembus Al-Aqsa. Sementara kita di sini untuk kita kumpul acara ini saja kadang-kadang ini susah. Padahal betapa kita kaum muslimin punya kepentingan dengan Palestina ini. Pertama, secara ideologis kita punya kepentingan dengan nasib kaum muslimin di Palestina. Mereka muslim, ya, kita ada yang mau menyatakan bukan muslim. Sementara muslim itu diikat dengan sebuah ikatan ukhuwah Islamiyah. Innamal mu'minuna ikhwah. Semua orang mukmin itu semua bersaudara. Dia tidak dipisahkan karena perbedaan-perbedaan kecil. Dia tidak dipisahkan karena kunut dan tidak kunut di waktu subuh. Dia tidak dibedakan karena masalah-masalah kecil. Bahkan seorang muslim itu ternyata tidak dibedakan daerah teritorial dia. Sebenarnya tidak ada muslim Indonesia, tidak ada muslim Palestina, tidak ada muslim Malaysia. Semua dalam satu bentuk muslim. Innamal mu'minuna ikhwah. Semua yang beriman bersaudara. Kalau mereka bersaudara, jangan biarkan saudaranya dalam keadaan tersendiri. Kalau kita ngaku saudara, jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Maka dari itu jemaah sekalian, teman-teman sekalian, para orang tua yang saya hormati, jangan biarkan mereka kaum muslimin di Palestina berjuang sendirian. Mereka adalah saudara kita. Ya. Yang kedua, secara historis, kita ini punya hutang terhadap mereka. Hutang apa? Sebuah negara akan diakui sebagai negara yang merdeka adalah pertama, dia ada pemimpin. Kedua, dia ada wilayah yang kemudian dikuasai. Yang ketiga, ada pengakuan dari negara lain bahwa negara itu diakui sebagai negara merdeka. Dahulu Bung Karno dan Bung Hatta mendeklarasikan Indonesia merdeka. Pemimpinnya sudah ada, wilayahnya sudah ada. Satu yang belum ada, apa itu? Pengakuan dari negara-negara merdeka bahwa itu negara merdeka. Ternyata secara historis, bangsa pertama yang mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia adalah Palestina. Tapi Allah yang ketiga, ya, secara humanis, secara kemanusiaan. Kalau kemudian kita nggak ngaku sebagai muslim, juga bukan bangsa Indonesia, kita ini manusia. Kita manusia. Masa mau membiarkan kemudian manusia didolimi oleh manusia lain? Maka dari itulah kemudian acara ini digagas. Banyak tentu kekurangan di sana sini. Persiapan kami ini hanya berapa hari. Saya ketemu ketua MUI, beliau mau istirahat, kita tutup pintunya. Ya, dan kondisi saum beliau menerima kami dengan beberapa pemuda. Ya, untuk menyatakan Pak, ambil momen ini untuk kita bertemu, kemudian bersilaturahmi sama kita, kemudian galang donasi untuk Palestina. Beliau yang baik, dan kemudian siapa yang usul jadi mas'ul. Karena saya yang usul, jadi kemudian saya ditunjuk jadi mas'ul. Saya tidak bisa apa-apa sebenarnya, tapi ternyata respon teman-teman luar biasa. Sampai hari ini setidaknya ada 60 juta rupiah yang bisa masuk. Itu belum kita ketemu kita. Ya, hanya per WA-nya bisa masuk sekitar 60 juta rupiah insya Allah. Mungkin ini akan bertambah. Siap bertambah? Siap. Karena saung ini nanti akan kita
mohon maaf atas segala kekurangan. Pada teman-teman, terima kasih atas bantuannya. Pada orang tua kita semua, terima kasih supportnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa Masjidil Aqsa Al-Quds Palestina secara keseluruhan bagi kita umat Islam Indonesia, yang pertama berdasarkan falsafah negara kita Pancasila mengamanatkan sila kedua. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini pertama. Jadi ketika saya membaca WA group, ada saja orang-orang yang tidak senang dengan kegiatan kita ini. Nggak perlu urus Palestina. Bahkan petinggi kita mengatakan Palestina Israel biarlah duanya urus, tidak usah urus kita, urus dia. Nah, ini sudah keterlaluan yang begini. Padahal macam-macam ini tidak baca Pancasila. Ya, katanya dulu slogannya saya Pancasila. Ternyata mereka hanya di bibir, tidak sampai di hatinya. Ya. Tapi kita hari ini, malam ini, kita buktikan bahwa kita lah yang Pancasilais. Allahu Akbar. Saya tidak masuk di ranah ayat Al-Quran. Insyaallah teman-teman nanti yang menyampaikan itu. Ini sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana secara keseluruhan umat Islam yang ada di sana bisa dimanusiakan, ya, bisa dimanusiakan seperti layaknya kita yang ada di Indonesia. Ustaz Abdul Karim tadi sudah menyampaikan bahwa negara Palestina adalah negara yang paling pertama memberikan pengakuan kedaulatan atas negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan ada satu orang kaya di Palestina yang rela mengorbankan seluruh hartanya habis, ya, habis untuk kemerdekaan Indonesia. Kita pasti sudah baca di WA. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, dalam hasanah ajaran agama Islam, ajaran agama kita mengajarkan 3 ukhuwah. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah. Pasti kita merasa, ya, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan. Ya, orang mukmin dengan orang mukmin yang lain, orang mukmin yang ada di Palestina dengan orang mukmin yang ada di Timika kal bunyan, ibarat satu bangunan. Kita ini satu bangunan. Dikorek satu, pasti yang lain merasa sakit satu, maka kita semua harus merasakan sakitnya. Penderitaan yang dirasakan di sana saudara-saudara kita, pasti kita semua harus merasakannya. Ya, kalau ada orang Islam, ya, ada orang Islam nonton di TV, di media sosial dan tidak terketuk hatinya, berarti itu tanda kelemahan iman. Kenapa? Karena Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam. Ya, 6 bulan riwayat mengatakan 8 bulan Nabi menghadap kiblat ke Masjidil Aqsa. Ya, sampai-sampai saking spesialnya Masjidil Aqsa turunlah ayat fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Karena Nabi menghadap ke Masjidil Aqsa, lalu turun perintah untuk menghadap Masjidil Haram. Begitu esensinya Masjidil Aqsa di kalangan kita umat Islam. Jadi ketika ada yang mengatakan tidak perlu dibantu, berarti orang-orang macam ini tidak ada Al-Aqsa di dalam dirinya. Nah, kita ini umat Islam, la tushaddu ar-rihal ila 3 masjid. Kata Nabi, saya tidak perkenankan kalian bepergian jauh kecuali mendatangi 3 buah masjid. Masjid pertama Masjid Nabawi, masjid yang kedua Masjidil Haram, dan masjid yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Menjadi penting buat kita. Ukhuwah Islamiyah pasti kita merasa. Maka ketika kemarin
panitia menggelontorkan acara ini, akan mengadakan acara ini. Mungkin Habib Saleh sudah baca, lalu belum ada surat ke beliau, beliau marah ke saya, panggil saya, makanya hari ini kita panggil. Alhamdulillah. Barakallah. Dan ini kita minta dukungan moral dari DPRD Kabupaten Mimika sebagai perwakilan kita. Takbir! Allahu Akbar! Ya kan, kalau cuma kita ini ormas Islam yang bicara begini, ya berapa sih kekuatannya? Tapi kalau didukung oleh DPR, ada yang bela kita, insya Allah makin solid. Ya, makin solid kita. Ukhuwah wataniyah, ya, dan ukhuwah basyariyah, persaudaraan ukhuwah atas dasar satu kebangsaan, ya. Kemudian basyariyah atas dasar kemanusiaan, ya, rasa kebangsaan kita terketuk untuk membantu. Tadi Ustaz Karim sekitar 60 juta lebih melalui WA, belum yang lain-lainnya. Insya Allah akan kita tembus angka 150 juta. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, alasan kenapa kita terpanggil seperti ini tadi berdasarkan sila kedua, kemudian berdasarkan hasanah ajaran Islam, yaitu menggugah ukhuwah persaudaraan sesama umat Islam. Yang ketiga adalah, coba bapak-bapak perhatikan dengan baik Undang-Undang Dasar tahun 1945. Di situ jelas dikatakan bahwa penjajahan di atas bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai prinsip kemanusiaan dan prinsip keadilan. Maka Bapak Ibu sekalian, ini adalah panggilan bagi kita semua, dengan harta, dengan pikiran, karena ini perintah undang-undang, apalagi perintah Al-Quran dan Sunnah bagi kita. Jadi tidak ada yang salah. Apa yang kita lakukan malam ini tidak ada yang salah. Berdasarkan Pancasila, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, dan berdasarkan tuntunan agama, apalagi sekalian. Apa yang kita ini yang salah buat kita? Tidak ada yang salah, Bapak Ibu sekalian. Ya, tuntunan baik kita maupun agama. Saya kira itu dari saya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Allahu Akbar! Khaybar Khaybar ya Yahud, Jaish Muhammad sawfa ya'ud. Khaybar Khaybar ya Yahud, Jaish Muhammad sawfa ya'ud. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Baik, para hadirin berbahagia, karena waktu kita sangat terbatas, sehingga kami mohon izin untuk kemudian selanjutnya kita akan langsung menuju orasi berikutnya, yaitu yang disampaikan oleh yang terhormat Al-Habib Saleh Hamid selaku anggota DPRD Kabupaten Mimika. Semoga dengan dukungan konstitusi melalui suara beliau, kita jauh lebih dikuatkan dan kita jauh mendapat motivasi untuk bersama-sama mencintai Palestina ini. Kita sambut Al-Habib Saleh Hamid dengan takbir. Allahu Akbar! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mallah wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Terima kasih pada Ketua Majelis Ulama dan juga rekan-rekan yang menciptakan memulai acara ini untuk membantu saudara-saudara kami di Palestina. Tadi Ustadz Amin mengatakan bahwa menyebut saya sebagai anggota DPR. Ustadz Amin, andainya hari ini pemerintah Republik Indonesia memberikan kesempatan untuk kita pergi berjihad, maka DPR ini saya tinggalkan. Kami mengejar kematian saat ini, dan itu lebih mulia daripada apa yang kita alami saat ini. Bapak Ibu sekalian,
saya tadi malam menelpon Ustaz Amin dengan acara ini. Saya berpikir tadinya begini, saudara, bahwa kita mau menyumbang uang apa saja ke Palestina. Saya mengatakan sama Pak Umar Habib, Pak Umar, jika umat Islam di Kabupaten Mimika ini kita wajibkan mereka satu orang 10.000 saja, maka tentu akan terkumpul uang sekian miliar. Satu jiwa orang Islam kita wajibkan kepada mereka 10.000, satu jiwa. Bahkan anak bayi dalam rumah pun kita wajibkan mereka untuk bayar, memberikan sumbangan, sedekah. Karena saudara tahu bahwa di Palestina saat ini bahkan bayi yang baru lahir pun dibunuh sama kaum Zionis Israel saat ini. Saudara, situasi sangat mengerikan. Tetapi tidak pernah dalam sejarah bahwa umat Islam ini akan kalah dalam peperangan. Allahu Akbar. Itu dibuktikan ketika Israel yang superior hanya menghadapi sebuah negara yang tidak punya pesawat tempur, mereka kalang kabut, dan saat ini mereka mengemis minta agar gencatan senjata. Allahu Akbar. Bukan Hamas yang minta gencatan senjata, mereka yang minta gencatan senjata. Semua sasaran rudal-rudal Hamas terkena di seluruh pangkalan militer Amerika Israel, dan mereka membalikkan menembak orang yang lagi beribadah dengan kecil. Silakan. Kita sambut dengan takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kepada yang terhormat Bapak kami Ustaz Haji Abdul Amin Asari yang kami hormati, kepada Bapak Al-Hadi Sholeh Al-Hamid yang kami hormati, dan para orang tua kami, para guru yang kami cintai. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada kita sehingga kita mampu menghadiri acara pada malam hari ini, yakni acara untuk merasa diri kita ini memiliki rasa pembelaan kepada saudara kami. Bapak, Ibu, dan saudara kami yang hormati, kata Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah zat yang menciptakan hidup dan mati. Menciptakan hidup dan mati itu ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kita, siapakah kita, siapakah di antara kita ini orang-orang yang terbaik di hadapan Allah. Semoga kehadiran pada malam hari ini kita semua termasuk hamba Allah yang diridhoi,
yang memiliki nilai plus masuk dalam kategori ayyukum ahsanu amala, menjadi amal perbuatan yang baik. Kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk pembelaan pada saudara kami yang ada di Palestina. Kita sendiri, kita tahu begitu jauh Indonesia dan Palestina, namun perasaan yang ada dalam hati kita ini mendidih, karena negara yang paling panas pada saat ini adalah negara Palestina yang selalu dibanjiri oleh darah saudara kami, umat Islam. Oleh sebab itu, secara ideologis sudah disampaikan oleh bapak kami, semua sudah lengkap disampaikan oleh bapak kami. Namun satu doa kita untuk saudara kita jangan dilupakan, karena ad-doa umumul ibadah. Mari kita selalu kita panjatkan di tengah keheningan malam. Inilah insya Allah doa-doa yang akan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu membebaskan bangsa kita dari penjajahan orang Yahudi Zionis. Kita sebagai bangsa Indonesia memiliki hutang besar yang tidak ada bandingan nilainya. Pengakuan pertama yang mengakui bangsa kita merdeka adalah Syekh besar dari Palestina. Oleh sebab itu, mari kita sebagai umat Islam, kita selalu berdoa, baik dengan harta kita, jiwa dan raga kita. Jangan kita lupakan. Adalah Nahdlatul Ulama dan kemudian Muhammadiyah yang tidak bisa kita pisahkan menjadi bagian organ di negara kita ini. Sehingga setelah ini kita akan meminta perwakilan dari PC Nahdlatul Ulama Kabupaten Mimika kepada Haji Bahlawi untuk bisa menyampaikan orasi singkat agar sama-sama kita termotivasi untuk kemudian membela Palestina ini. Kita sambut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah wa la haula wa la quwwata illa billah wa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bika bil khairan. Yang terhormat Ketua MUI Kabupaten Mimika, yang terhormat Ketua DMI Kabupaten Mimika, yang terhormat Ketua Basnas Kabupaten Mimika. Kenapa tiga-tiga saya sebut duluan? Karena beliau bertiga sebagai pemrakarsa. Kemudian yang berikutnya yang terhormat Habib Soleh, yang sempat marah-marah sama Pak Amin malam hari itu, saya di rumah beliau. Seperti itu. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kalau Allah tidak mengizinkan, kita tidak akan bisa bertatap muka di masjid yang mulia ini. Kemudian yang kedua, mari kita bersolawat kepada Rasulullah SAW. Semoga dengan solawat kita, apa yang kita niatkan senantiasa mendapatkan ridha Allah, dan semoga dengan solawat kelak di yaumul mahsyar kita mendapat syafaat Rasulullah. Amin. Cuman yang berikutnya ini saya akan mengklarifikasi. Mohon maaf nanti kalau ada orang PC yang pengurus PC, karena tadi pembawa acara nyebut nama saya sebetulnya bukan pengurus PC, tapi saya pernah jadi pengurus PC, tapi sudah beberapa tahun yang lalu gitu ya. Sekarang ini mau pindah ke Muhammadiyah sebetulnya. Nggak apa-apa. Ini sudah nggak usah dari MUI gitu ya. Saya tak bicara semaunya saya gitu sudah ya.
Saya bicara semuanya saya karena di sini saya kira tadi saya mewakili logo saya. Ada di situ logo KKJP cabang SP1. Nah ini mungkin saya agak pas kalau di KKJP 1. Nah, saudara sekalian, bagi saya prinsipnya peristiwa di Palestina adalah yang paling utama sunatullah. Suka nggak suka, mau nggak mau memang harus seperti itu. Kenapa demikian? Allah Maha tahu kalau Palestina dijayakan, terus kita ini mau masuk surga pakai jalan apa? Jika kira apa kan demikian gitu. Artinya bukan kita mensyukurkan saudara kita Palestina dianiaya, bukan, itu sudah sunatullah memang. Bahkan di cerita akhir zaman nanti kalau Palestina sudah jaya, Islam jaya, tinggal menunggu aja kiamat gitu ya. Seperti itu. Nah dengan demikian kesempatan ini karena ini sunatullah, kita ini diuji oleh Allah sebetulnya. Warga kita Palestina yang ada di sana diuji dengan berbagai macam boykot dan segala macam. Kita yang ada di luar Palestina diuji sejauh mana peduli kita ke Palestina. Allahu Akbar. Loh, kalau kita nggak ada peduli seperti Ustaz Amin sampaikan tadi, kita melihat di video sana hati kita nggak miris sama sekali, tentunya perlu dipertanyakan tentang keimanan kita seperti itu. Hadirkan untuk teman-teman di Palestina. Allahu Akbar. Selanjutnya sejenak kita akan mendengar puisi tentang Palestina tercinta kita yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Yasalam, seorang selebgram TikTok. Beliau semoga lewat akunnya yang sudah sangat banyak dan masuk 10 besar di Indonesia bisa disampaikan di sini dan sekaligus bisa hadir ya. Kita sambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, insya Allah malam hari ini kita berkumpul bersama di majelis sangat luar biasa dan saat ini Palestina sangat membutuhkan bantuan kita dan sebuah puisi dari Helvinia Rosa yang sangat indah yang saya baca mudah-mudahan bisa menyemangati kita semua pada malam hari ini untuk Bapak Ibu semuanya menyiapkan infak terbaiknya untuk membantu saudara-saudara kita di sana. Apakah sampai kepadamu berita tentang rumah-rumah yang dihancurkan, tanah-tanah yang meratap berpindah tua, bahkan manusia yang dibuldozer? Apakah sampai kepadamu berita tentang air mata yang tumpah dan menjelma minuman sehari-hari, tentang jadwal makan yang hanya sehari sekali, atau listrik yang menyala hanya 4 jam sekali? Apakah sampai kepadamu berita tentang kanak-kanak yang tak lagi berbapak, tentang ibu mereka yang diperkosa dan diseret ke penjara, para balita yang menggenggam batu dengan 2 tangan mungil mereka dan menghadang tentara Zionis Israel? Jangan serang rumah kami, jangan serang rumah kami. Mereka memohon, mereka melempar, mereka menangis, mereka berjuang. Tuhan, katakanlah kepada mereka, tanpa abai masalah persoalan di negeri ini, atas nama kemanusiaan, saudara semua sesama muslim, menyala, menyala, menyalalah atas nama kemanusiaan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Pak Muhammad Yasalam yang telah memberikan puisinya yang begitu indah dari karya Ibu Helvinia Rosa, di antara seniman yang sangat kita kenal karya-karyanya yang sangat Islami dan menyentuh kita.
Baik, rekan-rekan yang berbahagia, setelah ini kita akan kembali mendengarkan satu orasi yang akan diwakili oleh Ketua DKM Bagus Salam, yaitu Bapak Haji Akhir Iribarang. Semoga dengan apa yang akan beliau sampaikan kepada kita, kembali hati kita berkobar, cinta kita untuk Aqsa kembali hadir dan tidak pernah padam untuk mengawal kemerdekaan mereka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ustaz Kiai Haji Akhir Iribarang bersama dengan kita. Takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala abdihi wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Mimika. Yang saya hormati insyaallah dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, abang saya Salih Al-Habib. Yang saya hormati Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Mimika. Yang saya hormati Ketua Basnas Kabupaten Mimika. Dan yang saya hormati Ketua PCNU, Ketua Muhammadiyah, dan Bapak Ibu semuanya yang saya tidak bisa menyebut satu persatu karena saking banyaknya dan kita sama-sama punya perhatian yang penuh terhadap kemanusiaan di Palestina. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 tahun kalau tidak salah sudah berjalan Imam Besar Palestina, beliau datang ke Timika, sholat di Bagus Salam, dan kami foto bersama dengan beliau. Beliau bilang begini, saudara-saudaraku, tidak harus semestinya kalian seperti orang Arab. Saudara-saudaraku, tidak seharusnya kalian seperti kami Palestina. Jadikanlah saudara-saudaraku Indonesia. Yang saya minta dari saudara-saudaraku semuanya, doa. Itulah yang beliau sampaikan pada waktu itu di Bagus Salam kepada kami semua. InsyaAllah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat beberapa waktu yang lalu, marilah kita, kalau kita tidak terseru hati kita, maka boleh jadi kita seperti Zionis, karena mereka itu memang keras kepala seperti batu. Jadi kalau kita tidak terpengaruh sehingga kita tidak bisa melihat saudara-saudara kita, maka boleh jadi kita seperti Zionis, karena itu sudah diutarakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Mereka akan hadir dengan sendirinya atas kekuasaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini yang menggugah hati kita semuanya, sehingga apa yang tadi disampaikan oleh orang tua kami mewakili PCNU, ya, bahwa hanya 2 memang itu saja yang kita bisa berikan kepada mereka, perhatian kita semua, yaitu doa sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Besar waktu itu, dan pada malam hari ini ditambah lagi dengan yang kedua dari yang Pak Baroni, Pak Ani Baroni, abang saya, mewakili Ketua PCNU, bahwa hanya doa dengan donasi kita, berapapun yang kita berikan, walaupun 1000 Bapak Ibu, asalkan itu kita ikhlaskan, maka akan memberikan sesuatu yang terbaik kepada kita semua. Inilah yang kita harapkan kepada kita semua untuk bagaimana memberikan perhatian. Saya ingat betul bahwa apa yang disampaikan oleh Imam Besar pada waktu itu, bahwa beliau sampaikan begini, kalian tidak seharusnya seperti kami orang Palestina, karena Allah Subhanahu wa taala sudah
takdirkan kami seperti itu, sesuai dengan karakter kami, bahwa tanahnya besar, panas begitu, tetapi memang itu cocok bagi kami. Yang kami minta dari saudara-saudaraku dari Indonesia adalah hanya doa. Dan pada saat ini kita bisa melihat bahwa kalau doa saja itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Abang Bib tadi, bahwa karena dengan doa tidak bisa kita mau memberikan sesuatu yang terbaik kepada mereka, saudara-saudara kita dari Palestina. Bagaimana batu bisa melawan dengan peluru yang begitu dahsyat? Tetapi karena doa, maka kita semua dari seluruh penjuru dunia ini, dengan warga muslim kita yang hadir, dimanapun kita berada, dengan doa itu akan mengkristalkan kepada mereka orang kaum Zionis, sehingga boleh kita katakan bahwa ini adalah kemenangan saudara-saudara kita dari Palestina. Tapi Allahu Akbar. Yang kedua, kita tidak bisa, doa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kepada kita lewat saudara-saudara kita di sana. Yang kedua, bagaimana sehingga mereka bisa merasakan sebagaimana kita yang ada di Indonesia, bahwa ada anak-anak kecil, ada ibu-ibu, ada saudara-saudara kita di sana. Mereka sekarang ini memohon kepada kita untuk bagaimana mensejahterakan mereka dari sisi kemanusiaan, dari sisi ekonomi dan lain sebagainya. Maka kita pada malam hari ini, donasi kita akan memberikan sesuatu yang terbaik buat mereka. Olehnya itu maka Bapak Ibu, jangankan sebentar ini raba-raba di kantong ini, aduh saya tidak punya uang gitu dan berat. 1.000 saja, walaupun itu sudah menjadi bagian keikhlasan kita, maka itu akan memberikan sesuatu yang terbaik di hati saudara-saudara kita di Palestina. Marilah Bapak Ibu, kita tidak tahu berapa generasi dari kita ini, kalau misalnya ada seperti di Palestina, kita ini semua sudah tidak ada. Tetapi terus ada generasi kita, ada anak cucu kita yang nanti berpapasan dengan apa yang sekarang ini diperlihatkan di Palestina oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah tidak ada. Allah walang bisawab. Kita cuma bisa berdoa sehingga mudah-mudahan kejadian seperti itu, tetapi itu sudah diceritakan di dalam Al-Quran Al-Karim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya berharap bahwa tidak boleh ada yang malam hari ini hatinya sekeras batu ataupun besi ataupun lain sebagainya. Mari kita punya sesuatu, kita berikan kepada saudara-saudara kita untuk menjadi bagian daripada kita, sehingga pada satu saat nanti mereka bisa merasakan bahwa apa itu kemerdekaan yang hakiki yang mereka dambakan. Satu catatan yang saya berikan kepada kita semua bahwa pengakuan mereka terhadap kita 1945, berapa tahun kemerdekaan kita, mereka belum pernah merdeka dari sisi kemanusiaan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Allahu Akbar. Yang dapat saya sampaikan, insya Allah kami dari Babu Salam 5 juta. Allahu Akbar. Donasi yang telah dihimpun oleh Ketua Panitia Mimika Peduli Al-Quds bersama Basnas Republik Indonesia. Hari ini luar biasa. Acara kita ini dihadiri langsung oleh Ketua Basnas Republik Indonesia, dihadiri oleh seluruh pimpinan Basnas Republik Indonesia, seluruh staf direksi, yang kemudian diamati langsung oleh pimpinan dari pusat, sehingga kita bersyukur semoga apa yang kita sampaikan hari ini benar-benar Allah sampaikan saudara kita di Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik kawan-kawan, mohon maaf tim humas, apakah sudah tersambung suaranya? Suara. Baik, suara sudah bisa. Kita coba. Baik, karena waktu terbatas sedang memalih ya kawan-kawan. Baik, sambil menunggu info, kawan-kawan yang akan mendonasikan langsung dari DKM ataupun ormasnya, silakan menghubungi Pak Syam Erlan. Pak Syam bisa berdiri, mohon doanya sebentar. Pak Syam, mana Pak Syam?
Mungkin ada yang belum tahu. Iya ya, nanti udah habannya ntar bisa dihubungi. Baik, kita akan mulai acara Absir. penyampaian donasi kita kepada Basnas Republik Indonesia. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah SWT kita bisa menyapa saudara-saudara kita yang jauh di sana di Indonesia bagian barat. Salawat dan salam tak lupa kami sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan tentang indah Islam ini. Yang saya hormati Ketua Basnas Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Nur Ahmad MA. Yang saya hormati jajaran pimpinan Basnas Republik Indonesia yang telah berkenan hadir di tengah kita. Yang saya hormati Direksi dan Sekretaris Basnas Republik Indonesia dan yang saya cintai Ketua Basnas Kabupaten Mimika, Bapak Ustadz Haji Umar Habib. Ketua MUI Kabupaten Mimika, Bapak Kiai Muhammad Amin SAG, SPD MM. Ketua Dewan Indonesia Kabupaten Mimika, Bapak Haji Abdul Muttalib LWH SPD. Ketua Panitia Penggalangan Donasi Bapak Haji Abdul Karim SAG, serta para hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mari kita buka acara penyerahan donasi Mimika Peduli Al-Lubas dari Kabupaten Mimika ini dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan bersama-sama menyimak sambutan yang disampaikan oleh Ketua Basnas Republik Indonesia Kabupaten Mimika kepada Bapak Haji Umar Habib. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan Bapak Pimpinan Basnas Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nur Ahmad MA. Yang kami muliakan para pimpinan Basnas Republik Indonesia, yang kami muliakan Direksi dan Sekretaris Basnas Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Ketua MUI Kabupaten Mimika, Ketua Ormas Kabupaten Mimika, Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Mimika, dan seluruh hadirin yang mengikuti acara ini yang kami muliakan. Kita bersyukur pada malam hari ini dapat hadir di tempat ini dalam rangka penggalangan dana untuk saudara-saudara kita di Palestina. Kami atas nama Basnas Kabupaten Mimika menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh umat Islam di Kabupaten Mimika yang selama ini sudah banyak membantu saudara-saudara kita yang kena musibah. Hari ini setelah mendengar ada bencana kemanusiaan yang terjadi di Palestina juga tidak ketinggalan. Selama ini bantuan-bantuan dari masyarakat Mimika untuk diberikan kepada saudara-saudara yang kena musibah baru sebatas lintas provinsi. Namun pada malam hari ini, insya Allah bantuan dari masyarakat Mimika akan sampai ke Palestina, artinya sudah lintas negara. Allahu Akbar. Bantuan yang bisa diberikan dapat bermanfaat untuk saudara-saudara kita di Palestina, dan mohon untuk tidak dilihat nilai besar kecilnya, tetapi kepedulian kami semua warga umat Islam Kabupaten Mimika yang begitu antusias, bahkan bukan hanya malam ini saja, akan terus dikumpulkan hari demi hari. Mudah-mudahan pada akhirnya dapat terkumpul secara maksimal sehingga dapat membantu saudara-saudara kita di
Palestina. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, dan kami haturkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh jajaran pimpinan Basnas Republik Indonesia yang sudah berkenan mengikuti acara ini. Kami akhiri bila itu wa hidayah wa hidayah wal barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tunjukin dulu mukanya yang di Palestina. Terima kasih jazakumullah khairan kepada Ustaz Umar Habib yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya kita akan menyapa dulu Ketua Basnas Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Nur Ahmad MA. Assalamualaikum Pak Profesor. Waalaikumsalam. Masya Allah. Sepertinya beliau masih dalam perjalanan. Semoga Allah menjaga beliau sambil bersama kita. Baik, hadirin berbahagia, kita sejenak menyimak sambutan dari Profesor Dr. Kiai Nur Ahmad MA selaku Ketua Basnas Republik Indonesia. Kepada Profesor Dr. Kiai Nur Ahmad MA kami persilakan. Nggak ada sunya di sini. Nggak ada sunya. Power band. Habis lagi. Tadi masuk. Yang memberikan sumbangan untuk donasi kemanusiaan. Allahu Akbar. Bapak-bapak, saudara-saudara yang ada di bidang Basnas mengingat para saya atas upaya yang dilakukan selama ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik. Ini ada Terima kasih. Seluruh pimpinan Basnas yang hadir. Ini sudah kelihatan Pak Nur Hamdani, tadi kelihatan juga Pak Wakil Ketua Pak Mahmud, Pak Nur Hamdani, Pak Rizaludin, Pak Hajar Baca, Pak Abdul Syarif Syakwan, Pak Nadratul Sawan Hussein, Pak Zainul Pak Harnur, terus ya, ini yang kelihatan. Seperti yang kita ketahui, ada 3 anggota ekspedisi, yaitu Bapak Muhammad Sundari, Sekjen Kemendagri, Bapak Swinto dari Staf Ahli Kementerian Keuangan, dan Bapak. Saya atas nama Ketua Panitia Penggalangan Dana dari kaum muslimin Mimika menyerahkan donasi sebesar 60 juta, dan insya Allah ini akan bertambah terus dananya seiring dengan bahwa kita belum menerima secara seluruh dari teman-teman yang akan mendonasikan. Karena itu mohon diterima dengan seksama, dan semoga ini bagian daripada amal soleh kita semua. Kami atas nama Badan Zakat Nasional dengan ini menerima titipan donasi dari masyarakat Muslim Mimika untuk Palestina, dan akan kami teruskan ke Bajnas Republik Indonesia di Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Sekian acara yang telah kita lalui bersama, saatnya kita kemudian menengok seberapa banyak harta yang kita bawa hari ini, kemudian seberapa dalam kepedulian kita. Tentu bukan besarnya nilai yang kita lihat, namun seberapa besar hati kita berikan untuk Palestina. Sebesar apapun yang kita miliki, pastikan diri kita menjadi bagian di dalamnya. Apa kita siap? Siap. Takbir. Allahu Akbar. Lelah ini akan langsung disampaikan oleh Ustadz kita, guru kita, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Mimika, Ustadz Muhammad Amin ASSAG SPD MM. Kami persilakan kepada beliau. Nanti ketika pendalaman yang dimulai, kita akan iringi nasyid bersama oleh tim Sautul Mimika, Suara Mimika Indonesia. Maka Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita buka lelang sal ini dengan harga berapa Ketua Panitia? 500. Ketua DKN Al-Fatah Pak Hendi 500. Langsung kan atau apa lagi di atasnya? Langsung, oke. Insyaallah Pak Hendi. Masuk lagi. 500.000 mengawali satu secara Palestina. Kita lihat apakah ada yang kemudian lebih. Selanjutnya tak cukup kalau masyarakat seperti Pak Haji ini, insyaallah 500.000. Jadi Ketua DPD hari ini kita takbir. Allahu Akbar. Saya harap ya Pak Haji itu pembina LTI, Ketua LTI Pak Noris ada di depan kita. 500 kami persilakan ke depan Pak sini. Tidak usah campur, tidak usah lagi ke depan, tunjukkan bahwa kita bagian dari Palestina. 500.000 kembali. Allahu Akbar. Hal ini akan kita habiskan dengan harga 500.000. Mari Pak ke depan sini. Mari sini. 500.000. Masya Allah. Mari Pak. Pak Karman. Pak Karman. Ya, mari.
Usir. Biar ketemu yang kasih. Yang kesini yang mau berdonasi 500. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kes jangan diutang Pak, karena utang juga nanti pahalanya. Ya, nanti belakangan juga pahalanya. Asri atas 1 juta. Pak Ketua boleh sih. Jadi boleh siapa yang lebih? Boleh lebih dari 500. Karena ini kita sumbangan. Ya, menyumbang. Untuk Habib Saleh jangan kasih saja, karena lebih dari 1 juta. Kalau dia cuma 1 juta saya terima. Apalagi kita sekarang udah. Haji Dahak, Haji Adhar. Nah, coba ketua panitia dibuka. 1 juta. Masya 1 juta. Alhamdulillah. Barakallah. Selanjutnya, mari Pak. 1.500.000 1 sak. Abdul Malik 500. Ini semua nanti akan jadi jembatan buat kita, membantu kita nanti di hari kemudian, memudahkan saudara-saudara kita. Inilah bentuk cara kita, caranya umat Islam Timika memerdekakan umat Islam Palestina. Insyaallah, cara kita. Kami masih belum habis misalnya. Ketua DMI, Masya Allah, 500.000. Ketua DMI. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ketua DMI. Masih. Silakan ibu, silakan Bu, mari pasir 500 1 juta. Tak dijual 100.000. Absir. 10 iya ya. nih, Pak Ben. Laku. Pak Ben. Cash. Hidayah 1 juta 100. Hidayah. Yang pegang buah. Mari Pak. Masya Allah. Ketua DKM Masjid Al-Amanah Pasar Sentral 520.000, 25.000, 525. Isi kantongnya habis. Berkah. Allahu Akbar. Yang simpan di kantong itu orang pelit. Ternyata masih banyak yang pelit di sini. Tidak ngomong. Ada gelas yang mau minum gelas Palestina 100.000. Wajib berapa? 100 juta. Motor 10 selesai. Nama Baca Haji Herdi Waldi 550. Allahu Akbar. Ini semua jembatan buat kita semua. Lagi. Mari Pak, mari. Insyaallah jelasnya dari Pak Mustolih. Pak Mustolih jelas 250. Panitia tolong dokumentasi Habib Saleh, saya langsung pasangkan di panitia. Allahu Akbar. 2.500.000. Tambah 2.500 lagi. 2.500.000 lagi. Nanti berikutnya. Oh siap. Ya siap. 2.500.000. Allahu Akbar. PKS 3 juta. Allahu Akbar. Mana ketuanya? Masya Allah.
Siap. 3 juta. Stainless ada di satu simpan di sana. Masih Kita potong. Tadi sudah saya kasih. Oh, lebih satu. Oh, siap. Masjid Baitur Rahman SP4 langsung diserahkan oleh ketua-ketuanya Pak Haji Hairullah. Soalnya turun lagi. Pakai turun. Sal. Masya Allah, barakallah. Salib masih ada, insyaallah 7 habiskan, masih 7 lagi. Pak Sarid Cordoba 500. Masya Allah. Jelas sehabis di Palestina House jadi habis. Masih ada syal. Sampah masih ada. Siapa yang syal lagi? Kita turunkan 500 menjadi 200 sal. 200. Ternyata ibu turun ini. Ibu kasih ibu 200. Kasih 200. Sepertinya ada uang belanja juga bisa. Langsung dibagi. Langsung 200. Pinjaman dulu. Ya, masih ada. Berapa? 200. 200. Tes. Bunur. Bunur. Penggalangan dana untuk Palestina. Mana sal? Pomake Sal satu. kilometer 10 200. sebesar Siapa? Ibu Anu. 10.737.000 rupiah. Masjid Darul Mahri 3.250.000 rupiah. Tidak boleh. Ini ada orang. Pertanyaan jelas pasti akan kalian bisa membaca. Hati ini bergetar, berdoa kepada Allah mengharapkan hanya kekuatan, yakni innal hayata aqidah wa jihad. Sungguh kehidupan ini hanya penuh dengan perjuangan. Saya bernyanyi. Dari tadi saya duduk diam-diam, sekarang giliran saya ikhlas berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan gencatan senjata diteruskan, akhirnya menuju kepada era perdamaian dan menang akan kembali kepada Palestina. Amin ya Allah. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma asturna bistiqal jamil Palestina. Amin ya Allah. Allahumma asturna bistiqal jamil Muslim Arab Saudi. Allahumma asturna bistiqal jamil Muslim Indonesia. Allahumma asturna bistiqal jamil Muslim dunia ya Allah. Allahumma asturna bistiqal jamil. Allahumma ighfir lana wa tub alaina innaka antal azizul ghaffar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullahal-azim wa atubu ilaih. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'sum. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mashkura tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura.
اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا واسعا طيبا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشقى ومن دعاء لا يسمع ومن قلب لا يخشى. نعوذ بك اللهم من هؤلاء الأربعة. اللهم أهد من في صلاح يصلح المسلمين فلسطين. اللهم أهد من في خلق يصلح المسلمين دنيا يا الله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر من نصر الدين واخذل من حذر المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Amin. Pada saya sehingga saya kabulkan permohonan. Ya Rabb, kami bangsa besar Indonesia pernah tercatat di kaki layar televisi Israel hari ini akan langsung disampaikan oleh Ketua Dewan Masjid Indonesia PMIK kepada Ustaz Haji Abdul Muttalib Al-Wahhab. Kami persilakan. Kalau tidak ucap Allah maka kikir semua kalian. Allah. Allah. Ini ayat diambil oleh para perang ketika itu melemparkan batu menuju kepada pesawat pertempuran akhir pesawat. Masya Allah, Allahu Akbar. Ya, dilemparkan ke atas dan bukan dia lempar batu, Allah yang lempar. Mari, sebelum saya baca doa, semua tunduk kepala, melepaskan kembali, lihat kita kembali pada Allah sekaligus mengirimkan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ashabil fil, kirim ke sana sebagaimana Abdul Muttalib meninggalkan Bait Allah dan mengharapkan bantuan Allah, Allah turunkan itu. Semua bacaan terkait ikhlas kembali menuju ke Israel dan di sana akan Allah balas. Mari alam tara kaifa kita baca dengan ikhlas. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ashabil fil. Kita mulai. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terbih bihijar takbir, Allahu Akbar.